Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum belajar, kita berdoa. Kepala ketua kelasnya pimpin doa. Pimpin deh. Yang berdoa kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Sebelum kita belajar, ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu absen dulu ya. Alfi hadir. Arifin, Cinta, Dewi. Alhamdulillah semuanya hadir. Sekarang untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri sayang. Kita nyanyi lagu kita ya. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita masuk ke tema 1, subtema 1, yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tentang hidup rukun di rumah.
Baiklah anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini satu, mengetahui makna ungkapan. Dua, mengetahui nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Dan ketiga, mengetahui panjang pendek laju. Dan baiklah anak-anak ibu, ibu kasih lembar kerja dulu ya.
Baiklah anak-anak ibu, mari kita lihat video ini tentang pelajaran kita hari ini. Perhatikan anak-anak ya, nanti ditanya ya. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 1, subtema 1 pembelajaran 1 mengenai hidup rukun di rumah. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui makna ungkapan, yang kedua menghitung nilai ratusan, puluhan, dan satuan, dan yang ketiga mengetahui panjang pendek pada lagu. Nah, hari ini kita masuk subtema pertama. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini dengan seksama. Ceritakan isi gambar kepada teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Apakah kamu rukun dengan temanmu? Dan di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Subtema 1, mengenai hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjadi kerukunan di rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku selalu membantu ibu dan tidak membantah perintah ibu. Dan kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku selalu membantu ayah dan tidak membantah perintah ayah. Pada pembelajaran 1 kali ini, Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayo mengamati, simaklah teks cerita berikut ini ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, terdapat kata buah tangan, artinya oleh-oleh. Dan terdapat kata buah hati yang artinya adalah anak. Sekarang coba kalian perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks tersebut. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Ayo berlatih. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks tersebut. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Oh, terima kasih ayah, kami suka. Terima kasih ayah, kami suka. Sekarang ayo bermain peran. Peragakan percakapan di atas dengan teman sebelahmu. Ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas, seperti berikut ini. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Dan bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Perhatikan baik-baik. Ayo berlatih. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Seperti ini ya.
Dan 7 satuan sama dengan 7. Seperti ini, ada 50 dan 7. Jadi banyaknya buku ada 57. Tinggal kita jumlahkan saja. Lalu yang selanjutnya ada 70. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 puluhan dan 7 satuan. Nah, 7 puluhan sama dengan 70. Jadi banyaknya buku ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di sana ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya, rak buku berisi 100 buku. Karena 10 tumpukan buku dan adanya 10. Sekarang ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. 1 kubus untuk satuan. Jika ditumpuk, jadi kubus satuan berjumlah 10. Digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Lalu hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Kubus puluhan berjumlah 10. Dapat diganti dengan 1 kubus seratusan. Nah, jika digabung akan menjadi seperti ini. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, sekarang lihatlah. 100 ditambah 3 puluhan ditambah 8 satuan. Jadi banyaknya kubus ada 138. 138. Jadi 138 dibaca 138. Sekarang ayo berlatih. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Ada 100. Lalu ada berapa puluhan? Ada 7 puluhan dan ada 8 satuan. Jika dijumlahkan menjadi 178. Nah, banyaknya kubus ada 178. Dibaca 178. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan ada buku nyanyian. Nah, ayo bernyanyi. Coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut ini. Judulnya Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Ayo berlatih. Nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan. Berilah tanda lingkaran hitam pada bagian yang dinyanyikan pendek, dan berilah tanda garis panjang hitam pada bagian yang dinyanyikan panjang. Misalnya seperti ini. Bukannya congkak. Nah, bukannya itu bulat hitam, cong itu panjang, dan kak itu bulat hitam. Untuk yang kedua, coba kalian tanyakan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kegiatan bersama orang tua dan siswa mengamati benda-benda di sekitar rumah yang memuat bilangan 100 hingga 999. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta
berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 1, subtema 1 pembelajaran 1 mengenai hidup rukun di rumah. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui makna ungkapan, yang kedua menghitung nilai ratusan, puluhan, dan satuan, dan yang ketiga mengetahui panjang pendek pada lagu. Nah, hari ini kita masuk subtema pertama. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini dengan seksama. Ceritakan isi gambar kepada teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Apakah kamu rukun dengan temanmu? Dan di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Subtema 1, mengenai hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjadi kerukunan di rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku selalu membantu ibu dan tidak membantah perintah ibu. Dan kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku selalu membantu ayah dan tidak membantah perintah ayah. Pada pembelajaran satu kali ini, Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayo mengamati, simaklah teks cerita berikut ini ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, terdapat kata buah tangan, artinya oleh-oleh. Dan terdapat kata buah hati yang artinya adalah anak. Sekarang coba kalian perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks tersebut. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Ayo berlatih. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks tersebut. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Oh, terima kasih ayah, kami suka. Terima kasih ayah, kami suka. Sekarang ayo bermain peran. Peragakan percakapan di atas dengan teman sebelahmu. Ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas, seperti berikut ini. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Dan bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Perhatikan baik-baik. Ayo berlatih. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Seperti ini ya.
Dan 7 satuan sama dengan 7. Seperti ini, ada 50 dan 7. Jadi banyaknya buku ada 57. Tinggal kita jumlahkan saja. Lalu yang selanjutnya ada 70. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 puluhan dan 7 satuan. Nah, 7 puluhan sama dengan 70. Jadi banyaknya buku ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di sana ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya, rak buku berisi 100 buku. Karena 10 tumpukan buku dan adanya 10. Sekarang ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. 1 kubus untuk satuan. Jika ditumpuk, jadi kubus satuan berjumlah 10. Digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Lalu hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Kubus puluhan berjumlah 10. Dapat diganti dengan 1 kubus seratusan. Nah, jika digabung akan menjadi seperti ini. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, sekarang lihatlah. 100 ditambah 3 puluhan ditambah 8 satuan. Jadi banyaknya kubus ada 138. 138. Jadi 138 dibaca 138. Sekarang ayo berlatih. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Ada 100. Lalu ada berapa puluhan? Ada 7 puluhan dan ada 8 satuan. Jika dijumlahkan menjadi 178. Nah, banyaknya kubus ada 178. Dibaca 178. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan ada buku nyanyian. Nah, ayo bernyanyi. Coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut ini. Judulnya Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Ayo berlatih. Nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan. Berilah tanda lingkaran hitam pada bagian yang dinyanyikan pendek, dan berilah tanda garis panjang hitam pada bagian yang dinyanyikan panjang. Misalnya seperti ini. Bukannya congkak. Nah, bukannya itu bulat hitam, cong itu panjang, dan kak itu bulat hitam. Untuk yang kedua, coba kalian tanyakan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kegiatan bersama orang tua dan siswa mengamati benda-benda di sekitar rumah yang memuat bilangan 100 hingga 999. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta
berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 1, subtema 1 pembelajaran 1 mengenai hidup rukun di rumah. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui makna ungkapan, yang kedua menghitung nilai ratusan, puluhan, dan satuan, dan yang ketiga mengetahui panjang pendek pada lagu. Nah, hari ini kita masuk subtema pertama. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini dengan seksama. Ceritakan isi gambar kepada teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Apakah kamu rukun dengan temanmu? Dan di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Subtema 1, mengenai hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjadi kerukunan di rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku selalu membantu ibu dan tidak membantah perintah ibu. Dan kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku selalu membantu ayah dan tidak membantah perintah ayah. Pada pembelajaran 1 kali ini, Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayo mengamati, simaklah teks cerita berikut ini ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, terdapat kata buah tangan, artinya oleh-oleh. Dan terdapat kata buah hati yang artinya adalah anak. Sekarang coba kalian perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks tersebut. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Ayo berlatih. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks tersebut. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Oh, terima kasih ayah, kami suka. Terima kasih ayah, kami suka. Sekarang ayo bermain peran. Peragakan percakapan di atas dengan teman sebelahmu. Ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas, seperti berikut ini. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Dan bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Perhatikan baik-baik. Ayo berlatih. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Seperti ini ya.
Dan 7 satuan sama dengan 7. Seperti ini, ada 50 dan 7. Jadi banyaknya buku ada 57. Tinggal kita jumlahkan saja. Lalu yang selanjutnya ada 70. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 puluhan dan 7 satuan. Nah, 7 puluhan sama dengan 70. Jadi banyaknya buku ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di sana ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya, rak buku berisi 100 buku. Karena 10 tumpukan buku dan adanya 10. Sekarang ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. 1 kubus untuk satuan. Jika ditumpuk, jadi kubus satuan berjumlah 10. Digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Lalu hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Kubus puluhan berjumlah 10. Dapat diganti dengan 1 kubus seratusan. Nah, jika digabung akan menjadi seperti ini. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, sekarang lihatlah. 100 ditambah 3 puluhan ditambah 8 satuan. Jadi banyaknya kubus ada 138. 138. Jadi 138 dibaca 138. Sekarang ayo berlatih. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Ada 100. Lalu ada berapa puluhan? Ada 7 puluhan dan ada 8 satuan. Jika dijumlahkan menjadi 178. Nah, banyaknya kubus ada 178. Dibaca 178. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan ada buku nyanyian. Nah, ayo bernyanyi. Coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut ini. Judulnya Peramah dan Sopan, ciptaan Pak Dal. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Ayo berlatih. Nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan. Berilah tanda lingkaran hitam pada bagian yang dinyanyikan pendek, dan berilah tanda garis panjang hitam pada bagian yang dinyanyikan panjang. Misalnya seperti ini. Bukannya congkak. Nah, bukannya itu bulat hitam, cong itu panjang, dan kak itu bulat hitam. Untuk yang kedua, coba kalian tanyakan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kegiatan bersama orang tua dan siswa mengamati benda-benda di sekitar rumah yang memuat bilangan 100 hingga 999. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta
berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa semuanya banyak sekali? Jadi 138 semuanya pada rumusnya. Ditambah berapa semuanya banyak sekali? Jadi 138 semuanya pada rumusnya. Lihat ke depan saya. Siapa yang bisa jawab berapa banyak rumusnya? Jadi berapa yang rumusnya? Pertama, yang kedua menghitung nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Dan yang ketiga mengetahui panjang pendek pada labur. Nah, hari ini kita masuk subtema pertama. Coba kalian perhatikan gambar rumus ini dengan seksama. Ceritakan isi gambar kepada teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Apakah kamu rukun dengan temanmu? Dan di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Subtema 1. Mengenai hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjadi kerukunan di rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku selalu membantu ibu dan juga membantah perintah ibu. Dan kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku selalu membantu ayah dan juga membantah perintah ayah. Pada pembelajaran kali ini, Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayo mengamati, simaklah teks cerita berikut ini ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah anak untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak selalu berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, terdapat kata buah kanan, artinya oleh-oleh, dan terdapat kata buah hati, yang artinya adalah anak. Sekarang coba kalian perhatikan kata-kata yang tidak mirip pada teks tersebut. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Ayo berlatih, lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks tersebut. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Oh, terima kasih ayah, kami suka. Terima kasih ayah, kami suka. Sekarang, ayo bermain bola. Perhatikan percakapan di atas dengan teman sebelummu. Ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas, seperti berikut ini. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Dan bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Perhatikan baik-baik. Ayo berlatih. Udin bersama Mutiara membelanjakan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Seperti ini ya. Dan 7 satuan sama dengan
jumlahkan saja. Lalu yang selanjutnya ada 70. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 puluhan dan 7 satuan. Nah, 7 puluhan sama dengan 70. Jadi banyaknya buku ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di sana ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya, rak buku berisi 100 buku. Karena 10 tumpukan buku dan adanya 10. Sekarang ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. 1 kubus untuk satuan. Jika ditumpuk, jadi kubus satuan berjumlah 10. Digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Lalu hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Kubus puluhan berjumlah 10. Dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Nah, jika digabung akan menjadi seperti ini. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, sekarang lihatlah. 100 ditambah 3 puluhan ditambah 8 satuan. Jadi banyaknya kubus ada 138. 138. Jadi 138 dibaca 138. Sekarang ayo berlatih. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Ada 100, lalu ada berapa puluhan? Ada 7 puluhan dan ada 8 satuan. Jika dijumlahkan menjadi 178. Nah, banyaknya kubus ada 178. Dibaca 178. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan ada buku nyanyian. Nah, ayo bernyanyi. Coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut ini. Judulnya Ramah dan Sopan, ciptaan Fadel. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi, hargai dan pamer. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Ayo berlatih. Nyanyikan kembali lagu peramah dan sopan. Berilah tanda lingkaran hitam pada bagian yang dinyanyikan pendek, dan berilah tanda garis panjang hitam pada bagian yang dinyanyikan panjang. Misalnya seperti ini. Bukannya congkak. Nah, bukannya itu bulat hitam, cong itu panjang, dan kak itu bulat hitam. Untuk yang kedua, coba kalian tanyakan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kegiatan bersama orang tua dan siswa mengamati benda indah di sekitar rumah yang memuat bilangan 1 hingga 999. Terima kasih. Biar nggak susah Pak, itu pindah di sini ya. Itu pindah di sini. Bahasa yang tentu tidak asing di telinga kita. Bahasa itu mengajarkan kita tentang arti kerukunan. Sudahkah kamu bersikap rukun terhadap semua orang? Apa
juga rukun dengan saudara dan tetanggamu? Rukun harus dilakukan di mana saja. Dengan semua orang kamu harus hidup rukun. Peribahasa yang tentu tidak asing di telinga kita. Peribahasa itu mengajarkan kita tentang arti kerukunan. Sudahkah kamu bersikap rukun terhadap semua orang? Apakah kamu juga rukun dengan saudara dan tetanggamu? Rukun harus dilakukan di mana saja. Dengan semua orang kamu harus hidup rukun. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Benar. Kita sampai selamat duduk. Adalah anak buah Pak Darmadi di kantor. Paris tersenyum membaca puisi buatannya Nina. Jadi itu merupakan sebuah kalimat ungkapan. Jadi sudah Ibu jelaskan apa itu kalimat ungkapan. Coba nak ulangi apa itu kalimat ungkapan. Kata-kata tersebut dimakamkan mengucapkan kata yang menunjukkan Benar sekali, pintar. kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Benar. Kita sampai selamat duduk.
dua, tiga. Bukannya songkar, bukannya sombong, yang disayangi handanya seorang. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramal dan sopan. Apakah kamu sudah Coba jawab pertanyaan ini anak-anak. Apakah kamu sudah dapat membedakan panjang, pendek pada laju? Ya, pintar. Bunyi. Coba lihat. Bunyi. Coba ingat dulu. Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibanding